Running. 101, 2, 3, take two. Action. Cakap, jangan tak cakap. Assalamualaikum tuan dan puan. Pertama kita bertemu dalam Suara Hardi. Dan hari ini pertemuan yang dahsyat karena Ardi dan Hardi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Senang Ardi. ketemu abang. Ini pariwisata menjadi semacam kesungguhan Pemko. Dia menjadi urutan satu mungkin dalam skala prioritas. Abang bekerja di sana. Bagaimana pandangan abang terhadap pariwisata yang sekarang ini sudah terlaksana? Ini sebelum sudah nih, mungkin kita cerita sebelum dulu Ya, lah ya. sebelum Kita cerita sebelum ya. lah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dapat saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa kita sebetulnya sebagai orang Batam sangat bersyukur tinggal di Batam. Jadi dari sudut pariwisata ya Pak Adi ya. Karena kita secara positioning letak kita itu sangat strategis. Sangat berdekatan, berbatasan atau border langsung dengan Singapura. Dia kalau strategis, kan ada kata strategis. Strategis itu keuntungannya apa sebenarnya? Tentu begini, kalau kita strategis, artinya kita lebih cepat. Gitulah kalau bahasa Cepat yang dimaksud cepat sampai, cepat dapat informasi. Oke. Jadi intinya kalau jarak itu kan ada cost, Pak. Kalau jarak ada cost, ada kebijakan dan sebagainya macam-macam. Jadi karena jarak posisi kita ini sangat border, istilahnya dekat langsung dengan negara Singapura dan Malaysia, tentunya keuntungan ini secara maksimal manfaatkan oleh pemerintah Indonesia. Ya, Oke, kita Indonesia cakap lainnya. Kalau dia menjadi kesungguhan dipandang dari sumber PAD, apakah dia nomor satu? Ya, alhamdulillah. Tapi di PAD kita ini memang tidak sebenarnya menyebut secara jelas sektor pariwisata, karena itemnya itu tidak ada. Tapi intinya pariwisata hadir di semua item merupakan PAD yang kita musnahkan. Seperti hotel, kemudian restoran, kemudian hiburan. Sebenarnya ada juga yang lain. Tapi penting karena saya tanya ini, karena ada perubahan setelah itu. Kalau kita sama-sama sadari, Januari itu betul-betul menjadi tantangan bagi pariwisata. Betul. Jadi kalau sebelumnya hampir 30%. 30%? Hampir 30%. Berarti kalau hari ini kita anggap Pemko kehilangan 30%? Sebetulnya ini seluruh dunia ya, sebetulnya dunia, Indonesia juga ada penurunan, artinya ada terkoreksi lah pendapatan itu. Nah mungkin kita tidak arahnya lebih ke sana. Saya sebutkan tadi positioning Pak Adi. Kenapa? Artinya kalau pariwisata itu diukur dari kunjungan wisatawan mancanegara, kemudian wisatawan domestik. Yang kedua adalah length of stay atau lama dia tinggal dekat satu wilayah itu. Kenapa? Nanti akan berdampak kepada kos yang mereka akan keluarkan. Nah, Batam yang tergabung di Kepulauan Riau, alhamdulillah pada tahun 2019 ini kita bicara sebelum Pak Adi ya, itu melampaui Jakarta. Melampaui Jakarta, Bali, Kepri yang di dalamnya sangat indikasinya sangat Batam. Dan saya berkesimpulan bahwa Batam sangat penting terhadap pariwisata. Batam mendominankan pariwisata sebagai program pembangunan. Tapi Allah Maha Kuasa, pandemi datang, COVID-19 datang. Makanya apa usaha Bang setelah ada pandemi ini, Bang? Jadi begitulah. Ini kita cerita setelah ini lagi. Jadi menggambarkan begitulah pariwisata Batam ini memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap PAD, terhadap pembangunan. Nah, setelah ini di awal-awal Januari ya. Saya sendiri mendapatkan informasi itu dari media asing itu tanggal 3 Januari. Tapi ya dengan kuasa Allah tentunya sampai COVID ini ke kita, dan ini luar biasa untuk Indonesia dan Batam pada khususnya. Dampaknya cukup tinggi, Pak. Ya, karena mengapa tinggi? Pertama, kita membagi fase ini ada 3. Ya, fase sekarang mitigasi, kemudian nanti fase rebound. Itu kita harapkan Juli nantinya, Juni Juli begitu, akhir Juni. Nanti pada 2021 itu baru pemulihan atau kebangkitan. Nah, dampak itu berefek kepada semua lini. Pariwisata ini kan
kalau Batam ini terbagi atas lebih kurang 10 atau 9 destinasi. Ada yang religi, ada yang kebudayaan, culture, ada yang marine, terus ada yang sport, shopping, heritage, kemudian terus ada yang MICE. Nah ini luar biasa, mungkin tidak semua daerah ada MICE, Meeting, Incentive, Convention, Exhibition. Jadi tempat-tempat pertemuan, seminar-seminar. Ini semua dengan kondisi COVID tidak dapat melaksanakan. Ya. Nah, tidak dapat melaksanakan ini. Ibaratnya kalau pariwisata ini kan orang berkumpul. Nah itu kan fakta, Bang. Ya. Fakta yang tak dapat, yang semua mengalami. Baik. Nah, Abang sebagai di pariwisata, bagaimana upaya sekarang ini membangkitkan itu? Ya, ini tadi dia mendeskripsikan situasi ya, Bang. Benar, benar. Jadi kalau kita membreakdown ke apa yang kita lakukan, tentu dilakukan pemerintah Kota Batam, seperti itu. Yang notabene-nya saya berada di posisi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Tetap kita membagi atas 3 tadi, mitigasi, kemudian kita pada masa rebound ini nanti dan kedepannya adalah kebangkitan atau pemulihan. Dan pada masa mitigasi, pada masa penanggulangannya, intinya kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kota Batam yang di dalamnya juga tentu ada pekerja-pekerja pariwisata yang lebih kurang, kalau di data kita itu hampir 6.000. Nasib pekerja itu gimana kira-kira? Maka ini dijelaskan, Pak De. Jadi masa mitigasi ini, penanggulangan ini, mereka kita berikan sembako. Yang dulunya itu disubsidi, tapi pada kesempatan ini pada masa pandemi corona ini itu free. Itu kita lakukan. Yang di dalamnya ada pekerja pariwisata. Ya, itu pekerja pertama. seni di situ, pekerja pariwisata dan sebagainya. Ini pemerintah ya, Berapa kali sembakonya, Bang? Pemerintah itu 3 kali kalau saya tak salah. Dalam tempo berapa 6 lama? bulan, 6 bulan ke depan, 6 bulan. 6 bulan 3 kali. 6 bulan 3 kali. Ya, 3 kali. Benar. Jadi kemudian ke berikutnya kita juga Bapak Wali Kota Batam itu membuka peluang relawan. Relawan kan kita banyak di luar sana memberikan sembako. Kemudian saya sendiri sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kota Batam bergabung di KEPI, membentuk forum. Cakap kita fokuskan pada sekarang ini bagaimana nasib katakanlah para di hotel lah contoh. Baik. Gimana nasib hotel besar sekarang, Bang, kita tengok, Bang. Tutup. Padahal dia dulu menolak, sampai menolak orang datang karena kapasitas kamarnya, tapi dia tutup. Pekerjanya dirumahkan, mungkin PHK. Ada Bang dapat laporan yang mungkin dari hampir 6.000 ya, hampir 6.000-an itu di pekerja-pekerja kita itu pekerja positif PHK semua. Ada unfit, ada yang masuknya separuh, sebulan, setengah bulan, macam-macam kebijakan yang diambil oleh perusahaannya. Ada yang betul-betul juga PHK, dan ada yang buka, ya macam-macam begitu. Tapi kadang lucu juga, Bang, karena saya dapat informasi ada hotel bintang ini dia buka hanya 15 saja kamar. Tapi ada long stay. Ya, tapi dia bukan terpaksa buka, dia memang mau buka di masa pandemi ini. Dia long stay. Ada beberapa hotel itu long stay. Artinya ada pekerja-pekerja yang luar yang long stay, yang bekerja. Karena kan Kementerian pemerintah Indonesia kan memberi peluang untuk orang asing yang masih ada yang masuk ke Indonesia, itu salah satu yang memegang kitas. Kemudian diplomat. Kemudian ada yang pekerja-pekerja yang di airline, kemudian juga marine. Ya, kita kan tak bisa. Ada. Tadi kan ada masa berakhir dianggap masa rehab untuk menuju pariwisata pasca pandemi. Tapi orang bilang sekarang ini masa new normal. New normal nih sebenarnya tak normal juga lah, tapi jadi mungkin gitu. Bisa disebutkan. Nah, kalau di new normal pariwisata itu yang bagaimana? Jadi begini. Jadi new normal ini sebenarnya cara berkehidupan baru. Kalau ditarik ke pariwisata, setelah kita nanti melepaskan masa mitigasi, kita akan masuk ke fase itu. Nah, Bapak Wali Kota Batam kan sebentar lagi kita sudah mencanangkan 15 akan berusaha untuk membuka semua sektor-sektor, tentunya pariwisata. Saya fokus ke pariwisata. Jadi ini
kita dengan pola-pola cara berkehidupan baru. Tak bisa tak Bang contohkan misalkan ada satu objek pariwisata wisata yang dinormalkan. Baik. Gimana caranya? Bisa contoh nih misalnya. Kan kita sekarang lagi turun nih Pak De. Iya. Lagi buat surat pernyataan, mereka akan mengikuti protokolnya. Iya. Nah, salah satu mungkin contoh masas. Kalau dulu Asas Bang kalau pakai jarak 5 meter gimana caranya? Misal ini kita misal kan, misalnya normal. Iya. Atau kita contoh yang lain lah. Yang contoh kalau yang masas lain. 5 meter 1 meter. Tidak. Ngurutnya gimana tuh? Kita pakai sarung tangan. Sarung tangan. Jadi itu new normal. Artikan seperti juga kita menggunakan masker. Mungkin agaknya minyaknya disinfektan. Tapi kayaknya memang sudah mengandung. Jadi ini saya sengaja menceritakan. Misalkan mungkin orang masuk hotel lah, new normal. Nah, orang masuk hotel jarak. Jadi sudah ada line yang dibuat. Kemudian kalau dulu masker itu bukan satu item dari housekeeping. Sekarang kita berharap nanti itu ada salah masker satu ditaruh di kamar. Atau masuk sudah dikasih kunci, kasih masker. Kemudian ada batas. Dulu kononnya maskernya masker lain yang di kamar ya. Masker apa itu Pak? Masker lain. Kemudian seperti ada pembatas antara kasir dengan frontliner dengan tamu. Jadi ada tabir seperti itu. Ini lebih banyak itu nanti tabir apa? Seperti pembatas Pak. Pembatas kalau kita bilang apa itu ya? Ya pokoknya dari bahan plastik boleh, dari bahan kaca juga boleh. Jadi tidak langsung kita berhadap-hadapan, tapi ada pembatasnya Pak. Kalau kita seperti many changer kan ada kaca seperti itu Pak. Ini juga di restoran-restoran. Saya membaca satu literatur pariwisata sekarang ini kehidupan itu yang namanya new normal. Artinya normal ini normal dengan gaya baru, Pak. Jadi mungkin termasuk bersalam. Di normalnya ada 3 katanya yang harus dipenuhi. Baik. Pertama security. Security. Safety. Baru healthy. Nah, betul. Nah, 3 ini Abang bisa jelaskan kira-kira program Abang di 3 ini? Oh, jelas Pak. Jelas begitu. Jadi kalau misalnya nanti kita security dalam sebetulnya kita healthy dulu deh, Pak. Kita healthy dulu. Karena saya lebih ke kebersihan dan kesehatan. Karena ini syarat yang sangat dibutuhkan dan ini komunikasi kita dengan teman-teman dari luar bahwa ini harus dapat kita pertahankan. Kenapa demikian? Karena berhubungan dengan penyakit tentunya dengan kesehatan. Begitu Pak. Jadi kita mau sebentar lagi akan melaksanakan namanya Like Agent Pak, bekerja sama dengan sektor yang lain, teman-teman yang lain, dinas kesehatan, kemudian dinas Satpol PP, PTSP. Ini restoran-restoran baik itu di hotel di luar itu akan ada sertifikasinya Pak. Ada sertifikasi yang kita lakukan bukan saja kepada makanannya, tetapi sampai ke pekerjanya. Alat-alatnya, ini akan terus kita lakukan Pak. Ini akan terus kita lakukan sehingga nanti kepercayaan. Ini kan yang misalkan yang punya hotel, sekarang kan dia dalam kesulitan, dia sulit bangkit, dia mengalami kerugian. Kalau Abang paksain lagi gimana tuh? Pemerintah sudah mengambil ada satu keputusan namanya relaksasi Pak. Relaksasi terhadap pajak. Pajak itu penundaan ya. Pajak 3 bulan, jadi pajak Juni dibayar Agustus seperti itu. Dan satu lagi relaksasi keputusan yang diambil Pak Wali Kota adalah memberikan pemutihan atau bukan keringanan malah penghapusan pembayaran denda sampai kalau saya tak salah tanggal 20 Mei kemarin itu ke bawah tidak dibayar lagi. Ini merupakan insentif yang diberikan pemerintah. Berarti yang tadi yang kehilangan 30% tadi dari sumber PAD tadi termasuk yang beginilah ya. Mungkin hitung-hitungan BP2RD yang tahu itu Pak. Yang penting ini kita memberikan bahwa pemerintah ada di tengah-tengah pelaku. Jadi simbiosisnya itu ada gitu Pak. Itu yang dilakukan salah satu. Berarti tadi healthy itu diwajibkan kepada objek wisata. Iya. Untuk dia memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Iya, nanti kita sertifikasi Pak. Sertifikasi dan itu ada grade A, B, C. Sebelum ini belum ada? Sebenarnya sudah ada. Ini kita coba hidupkan lagi dengan new normal Pak. Dengan new normal. Arti ini kita umumkan sampai kepada pekerja. Jadi
konsep kita ke depannya itu new normal, artinya kenormalan yang dulu dengan gaya baru. Nah, itulah seperti yang saya sebut tadi, pakai hand sanitizer, pakai apa, itu hal-hal yang sudah biasa. Tidak bersalam-salam. Malah saya terpikir begini Pak Adi, kenapa tidak ya kita orang Indonesia membuat salam yang baru seperti Jepang. Jadi jangan begini atau apalah begitu. Ini kesempatan emas ini saya bilang. sehingga polite itu ada dapat suatu model dan polite-nya dapat gitu. Ya, sehingga dari gaya itu mungkin menjadi khas dan dia menarik menjadi ini salah satu ide perlu kita karang juga ini. Salah satu ide bisa direspon Pak Adi. Tadi Abang menganggap healthy menjadi nomor satu. Setelah Baik. itu apa, safety atau safety dan keselamatan? security. Sebetulnya itu satu tidak bisa juga kita mungkin satu dengan pisahkan, ya. Tetapi permintaan ya Pak, kita juga merespon permintaan. Jadi permintaan itu dari luar itu minta ke arah lebih healthy-nya dulu, clean-nya dulu, bersihnya dulu. Nah, kalau misalnya secure dan sebagainya, saya pikir ada dua pihak. Aparat itu memang tugas kita sendiri, dan saya yakin destinasi itu sendiri juga mempersiapkan yang namanya secure itu, Pak. Jadi yang bukan diberatkan, yang menjadi tanggung jawab kita yang betul-betul harus kita terapkan dalam waktu yang Abang sampaikan itu apakah upaya Abang mengevaluasi kemudian menata ulang supaya nanti pasca pandemi bisa program pariwisata kita lebih baik? Baik Pak. Jadi saya bilang tadi kan ada 3 Pak De. Ada mitigasi, rebound, dan berikutnya adalah masa pemulihan. Ini kalau kita buat diagram yang lingkaran itu bersinggungan, jadi bukan terpisah. Jadi masa pandemik ini misalnya atau mitigasi ini selesai, kita sudah harus memikirkan ya. Seperti sekarang kita memikirkan untuk membuka dengan membuat surat pernyataan, kemudian kita buat protokol kesehatannya, kemudian kita awasi. Itu persinggungannya. Membuka saya kira pemerintah membuka, tapi kan masyarakat ini merasa cemas. Bila dia keluar, bila di hotel. Nah, sebab itulah tadi Abang bilang ada protokol harus itu. ada. Nah, bagaimana ditemu itu? Iya, makanya kita buat yang namanya protokol, Pak. Yang tidak mengikuti protokol ini kita tidak benarkan. Itu nanti masa pengawasan. Jadi ada 3. Berarti sekarang sudah ada instruksi ke bawah jelas, sudah Pak. harus. Pertama kita membuat ini 3 halnya. Kita membuat artinya meminta pernyataan. Jadi kalau dia membuat pernyataan, artinya pernyataan yang dia bisa melaksanakan protokol yang dia sudah siap untuk new normal. Iya. Kemudian kita awasi. Bagi yang tidak, kan pernyataan ada. Kalau seandainya mereka tidak mengikuti, itu kita lakukan aturan yang berlaku. Jadi ini 3 hal yang saling berkaitan, gitu, Pak. Kononnya Bang, ada hikmah pandemi. Dari di tengah-tengah kita kelesuan kita ini, insya Allah ada mulai ada akhir. Iya, Maka jelas. ada mulai pandemi, pasti badai akan pasti ada berlalu. Ya. Dan pada saat itu kononnya meletup nih Bang wisatanya. Ya, karena orang ingin kembali dalam kebebasan. Amin. Dan orang mengimpikan kembali untuk berwisata. Amin. Kesiapan Abang di Batam? Sebenarnya pada masa kemarin itu kita sudah siap. Pada masa kalau kita bilang normal lah ya, kalau tak new normal itu sudah siap. Pada masa ini kita mempersiapkan yang namanya new normal. Nah, tentunya kita akan lebih siap lagi. Jadi believe atau yakinkanlah bahwa pada masa ini kita mempersiapkan masa rebound untuk nanti yang Pak Hadi bilang tadi meledak tuh kita harap tuh 2001. Dan kita tidak sendiri Pak Hadi. Kementerian Pariwisata juga berpikir sama, dan kementerian-kementerian lain. Jadi luar biasa, saya webinar itu udah saya lihat program-program Kementerian Pariwisata saja begitu luar biasa ya. Sampai sekarang juga Depdagri membuat kompetisi. Ini mungkin informasi nih Pak. Kementerian Dalam Negeri membuat kompetisi video-video dari 7 sektor. Salah satunya pariwisata, hotel. Nah, bagaimana konsep new normalnya bisa diterapkan nanti se-Indonesia Pak. Nah, jadi ini luar biasa untuk mempersiapkan yang Pak Didi bilang tadi. Tapi tetap saja memberikan keyakinan benar kepada wisatawan. Benar. Untuk dia merasa nyaman, aman dan healthy tadi. Nah, itu yang kita mau berikan Pak. Itu yang kita memberikan karena kita sangat berharap dari kunjungan itu tadi. Ya. Dan kita tidak sendiri, kita bersama-sama dengan kementerian, teman-teman mungkin dari provinsi juga untuk merumuskan, membuat ini bersama-sama Pak.
Luar biasa. Tugas abang ini nampaknya saya kira bukan lagi bicara lelah, tapi ini dia bicara Bareng-bareng. memang lillah bahwa ini adalah perjuangan Amin. kita demi kemajuan Batam, dan saya sangat salut. Batam milik kita, Pak. Iya, luar biasa. Saya kira cakap-cakap kita ini luar biasa, Bang. Amin, Makanya makasih. abang saya lihat tadi, abang cakap dan abang tak pernah tak cakap. Maka cakap, jangan tak cakap. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.